Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah pejuang Islam, beliau adalah penegak hak-hak asasi manusia, sehingga kebenarannya diikuti oleh para pengikutnya hingga akhir zaman. Kami dari kelompok kajian interdisipliner Unisma, dari kelompok kajian sains dan teknologi, saya Muzain Ilmana, saya Ahmad Wildan. Di sini kami akan membahas tentang keutamaan puasa bagi kesehatan manusia. Puasa yang mensyaratkan tidak makan, minum, dan melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa sangat bermanfaat bagi kesehatan jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, perlu kita ketahui manfaat puasa dari segi ilmiah. Seperti contoh, menurunkan gula darah, meningkatkan metabolisme tubuh, dan juga lain-lain. Dalam melakukan ibadah puasa juga harus ada aturannya, sehingga kita memperoleh dampak yang baik bagi kesehatan tubuh kita. Aturan ini merupakan anjuran dari Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan kita mengikuti aturannya, maka kita akan mendapatkan betapa besarnya nikmat dari manfaat melakukan ibadah puasa ini. Di antara aturan yang baik dan benar dalam berpuasa, yakni yang pertama, tidak melaksanakan puasa wisol, yang mana puasa wisol ini merupakan menyambungkan puasa seharian setelah ia berpuasa tanpa berbuka di antara keduanya. Untuk melakukan puasa wisol dengan tidak makan hingga hari berikutnya dan melanjutkan puasa dihukumi terlarang, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian melaksanakan puasa wisol. Maka barang siapa dari kalian yang mau melaksanakan puasa wisol, hendaklah dia melakukannya hingga makan sahur." Mereka berkata, "Bukankah Anda melakukan puasa wisol, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Aku diberi makan dan minum." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberikan sebuah penegasan bahwa puasa wisol terlarang. Hikmah larangannya karena dapat mendatangkan bahaya, melemahkan badan, dan dapat mendatangkan kejenuhan atau kebosanan. Nah, pada saat berpuasa, tubuh manusia akan mendapatkan energi dari simpanan zat gula yang bentuknya glikogen dan tersimpan di hati dan otot. Stok zat gula ini akan dimanfaatkan pada hari-hari awal puasa. Setelah itu, tubuh akan memanfaatkan simpanan lemak. Akan tetapi, zat lemak ini tidak dipergunakan untuk membentuk sel-sel esensial. Nah, pada puasa yang dilakukan berkepanjangan ini atau puasa wisol, setelah memanfaatkan simpanan glikogen dan lemak, tubuh akan mengoksidasi zat-zat protein dan mengubah menjadi gula untuk tetap mempertahankan suplai energi yang dibutuhkan. Hal ini berarti tubuh akan menghancurkan jaringan-jaringan protein yang dimiliki oleh otot, sehingga akan menimbulkan rasa sakit pada bagian otot yang proteinnya dihancurkan. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk dilarang untuk melaksanakan puasa wisol. Aturan yang kedua yakni melaksanakan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Mengenai waktu melaksanakan sahur, kebanyakan para ahli menganjurkan untuk memperlambat waktu sahur. Hal ini bertujuan agar energi yang dihasilkan masih bisa bertahan hingga tengah hari, sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Waktu
waktu sahur terbaik ialah di akhir waktu sebelum datangnya imsyak. Dan menjadi sebuah kesalahan bila ada orang yang ingin mempercepat sahurnya sebelum tidur, karena hal itu akan mengakibatkan lapar, lelah, dan demam akibat mengonsumsi zat gula dalam darah yang lebih awal. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW sangat menegaskan perlunya seseorang untuk makan sahur, sebagaimana Nabi Muhammad bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, bersahurlah karena di dalam sahur terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari. Anjuran ini memiliki tujuan agar tubuh kita bisa mendapatkan pasokan nutrisi bagi tubuh agar bisa melakukan proses anabolisme 4 jam setelah dimulainya puasa, di mana setelah manusia mengonsumsi makanan pada saat sahur, dimulailah pembentukan senyawa-senyawa penting di dalam sel, memperbarui zat-zat simpanan yang akan dimanfaatkan untuk melahirkan energi baru. Setelah proses penyerapan nutrisi yang masuk lewat makanan sahur, dimulailah proses katabolisme, yakni dengan diurainya simpanan nutrisi berupa glikogen dan lemak untuk memberikan energi yang diperlukan tubuh saat beraktivitas di siang hari pada puasa. Adanya anjuran untuk memperlambat sahur dan menyegerakan berbuka puasa adalah untuk memangkas waktu berpuasa sebisa mungkin agar masa berpuasa ini tidak melebihi waktu proses setelah penyerapan. Dan berdasarkan hal ini, kita bisa dengan tegas mengatakan bahwa saat berpuasa yang terhenti ialah proses pencernaannya, karena proses pencernaan ini sedang beristirahat, bukan berarti proses penyaluran nutrisi juga terhenti. Nah, sel-sel tubuh tetap berfungsi seperti biasanya dan mendapatkan keperluannya dari zat-zat yang tersimpan. Maka dari itu, proses penyaluran nutrisi ini tetap berjalan seperti biasanya. Sedangkan anjuran yang ketiga adalah berbuka puasa dengan kurma. Rasulullah SAW menganjurkan kepada orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa agar menjadikan kurma sebagai awal konsumsi saat berbuka puasa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW biasa berbuka dengan buah kurma belum mengerjakan salat maghrib. Jika tidak ada kurma rutbah, berbuka dengan kurma tamar. Jika tidak ada kurma, beliau meminum beberapa teguk air. Hadis riwayat Abu Daud. Ketika orang berpuasa memulai mengkonsumsi makanan atau berbuka, maka organ pencernaan pun akan langsung bereaksi untuk kembali menjalankan fungsinya. Khususnya lagi organ lambung yang harus diberi reaksi dengan lembut. Saat berbuka puasa, seseorang membutuhkan sumber zat gula secepatnya agar rasa lapar menghilang. Seperti halnya ia membutuhkan air. Karena zat makanan yang paling cepat diserap dan sampai ke dalam darah adalah zat-zat yang mengandung unsur gula. Oleh sebab itu, jika tubuh diberikan glukosa dengan cepat pada saat berbuka puasa, maka manfaat yang akan muncul sangatlah besar. Karena saat itu konsentrasi glukosa dalam darah akan kembali meningkat dengan cepat pada pembuluh vena porta setelah diserap. Berikut adalah analisis kimia dan fisiologis terhadap kurma oleh Dr. Ahmad Abdurrauf Hisham dan Dr. Ahmad Asyahad. Yang pertama, dengan mengonsumsi kurma rubah ataupun tamar, tubuh akan mendapatkan pasukan zat gula yang besar, sehingga kondisi kekurangan zat gula bisa teratasi dan tubuh pun menjadi bugar. Yang kedua, saat lambung dan usus dalam keadaan kosong, penyerapan zat-zat gula bisa dilakukan dengan cepat. Sedangkan yang ketiga adalah kandungan zat gula yang sangat sederhana di dalam kurma membuat proses penyerapan menjadi sangat mudah, sehingga dalam waktu singkat kadar gula dalam darah bisa kembali meningkat. Anjuran yang keempat adalah menghindari tidur setelah sahur. Untuk seseorang yang mengalami gangguan lambung, tidur pada saat sahur sebaiknya dihindari. Hal ini disebabkan karena pada saat tidur, gerakan saluran cerna akan meningkat sehingga lambung akan terasa lebih cepat untuk mengalami kekosongan. Maka dari itu, jangan heran ketika seusai bangun tidur setelah sahur, tubuh akan cenderung terasa lemas
karena pada saat tidur, penyerapan energi akan lebih cepat terjadi. Selain itu, produksi asam lambung lebih cepat menyebabkan makanan lebih cepat untuk berubah menjadi bubur makanan, sehingga Anda akan terasa lebih lapar lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah untuk umatnya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih wa Dhaif Sunnah Abi Dawud. Sebaiknya jangan tidur setelah subuh karena waktu tersebut adalah waktu turunnya rezeki dan berkah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, tidur setelah subuh mencegah rezeki, karena waktu subuh adalah waktu makhluk mencari rezeki mereka dan waktu dibagikannya rezeki. Tidur setelah subuh suatu hal yang dilarang kecuali ada penyebab atau keperluan. Selain itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga menjelaskan, tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi badan karena melemahkan dan merusak badan, karena sisa-sisa metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga atau beraktivitas. Yang kelima adalah jangan makan berlebihan saat berbuka puasa. Salah satu anjuran saat berbuka puasa, tidak berlebihan dalam mengkonsumsi makanan karena dapat membahayakan terhadap tubuh kita. Berbuka puasa, seharusnya setiap orang mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak tinggi dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan menambah berat badan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga kultum di hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.